Jadi pada pertemuan 10 kita hari ini, kita akan melanjutkan kembali sesuai dengan RPS dari sebelumnya. Nah, di pertemuan 9, teman-teman sudah mendapatkan informasi dari RPS tentang session dan cookies ya untuk autentikasi. Nah, jadi session dan cookies ini berfungsi untuk kita membantu untuk login ya. Nah, jadi setiap login kita biasanya ada session untuk validasi apakah user tersebut dapat masuk ke dalam sistem untuk login dan juga username passwordnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, konsep aplikasinya nanti ada stateful, kemudian juga ada stateless, kemudian juga ada perbandingan session dan cookies, kemudian juga ada implementasi penggunaan session dan cookies untuk autentikasi pengguna. Kemudian juga nanti ada materinya tentang object oriented PHP. Nah, jadi kita menggunakan hypertext preprocessor dari PHP untuk object oriented. Kemudian juga ada syntax object. Kemudian juga menjelaskan konsep dan juga pembuatan aplikasi PHP dengan teknik object oriented. Nah, jadi di pertemuan 9-10 ini sudah cukup menarik ya dan juga bisa menjadi salah satu bahan untuk teman-teman skripsi nanti. Nah, jadi untuk pembuatan session cookies, loginnya, kita pakai PHP untuk pembuatan website utamanya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian untuk materinya, teman-teman bisa menggunakan materi dari Witry Schools. Setelah itu juga bisa menggunakan materi dari malasngoding.com ya. Nah, salah satu yang mudah di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau with schools ini kan bahasanya Inggris ya atau internasional. Jadi teman-teman bisa jadikan salah satu referensi. Nah, kemudian juga untuk yang lebih mudah dipahaminya, untuk pemula ya teman-teman bisa menggunakan dari Malas Ngoding ya, malasngoding.com. Nah, tutorial PHP untuk pemula. Nanti saya share linknya ke teman-teman. Jadi untuk dapat dipraktekkan secara langsung. Nah, jadi kita review lagi singkat PHP. Kemarin kita udah tahu ya definisi PHP, Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Nah, dengan PHP kita bisa membuat website yang dinamis, membuat form, menggunakan database dan juga sebagainya. Di form ya, kemarin kita udah belajar tentang form, yaitu kotak yang bisa kita inputkan ya, untuk username, untuk password, untuk tanggal lahir, dan lain-lainnya menggunakan database. Nah, jadi dari form tersebut nanti datanya itu disimpan ke database ya. Nah, di sini ada banyak tutorialnya, teman-teman bisa ikuti di sini tentang pengenalan PHP, kemudian instalasi web server di Windows, kemudian dasar-dasarnya, ada variabel-variabel apa saja, ada tipe datanya, tipe data string, kemudian juga kondisi if, else, kemudian juga ada function-functionnya, ada switch case, ada untuk perulangan menggunakan PHP, ada for, ada while, ada untuk array, ada untuk tanggal, ada untuk include dan juga require, ada form dan juga ada arithmetika. Nah, jadi banyak ya yang bisa kita pelajari. Kemudian di sini ada tutorial lanjutannya kita bisa membuat kalkulator juga. Nah, ini kemarin kita udah sempat ya membuat kalkulator. Kemudian juga membuat koneksi database ke MySQL. Nah, kemudian juga ada tutorial lainnya itu bisa membuat CRUD ya, create, read, update dan juga delete. Nah, ini sambil kita bahas lagi biar teman-teman lebih memahami. Nah, kita yang dasar-dasarnya dulu. Coba.
kita yang dari sini dulu aja ya, dari with schools kemarin ada syntax, comment, variable, jadi hampir sama juga ya dengan yang tadi. Ada tipe-tipe datanya, ada tentang perhitungan matematikanya, kemudian juga ada if, else, dan else if. Nah, ini untuk logikanya ya. Kemudian juga ada switch, ada match, ada loops, ada function, ada super globals ya untuk function-functionnya. Jadi bisa dipanggil secara bukan lokal saja, tapi bisa secara global, secara seluruh programnya. Kemudian juga ada form, handling, validation, ada require. Nah, kemudian untuk advance-nya itu ada include, ada date, ada file handling, ada file upload, ada cookies, sessions, ada filter, ada OOP. Nah, ini nanti akan kita fokuskan ya. Ada object oriented, di dalamnya ada class, ada constructor, ada destructor, ada inheritance, ada constanta, ada interface, ada static, kemudian juga nanti kita masuk ke database-nya, ada database connect, ada database pembuatan tabelnya, ada insert data, ada select data, ada where, dan lain-lainnya, sampai nanti masuk ke XML, kemudian lanjut lagi ke Ajax, kemudian bisa kita coba lagi example lainnya. Nah, kita lanjut dulu ke atas ya. Nah, kemarin teman-teman sudah mencoba beberapa, PHP juga sudah berhasil diinstal ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada tipe-tipe data ya, atau strings. Nah, jadi kalau di HTML sebelumnya, kalau kita membuat sebuah program, nah biasanya pakai doctype ya. Nah, jadi ini masih sama, bisa di running juga di programnya teman-teman yang kemarin. Masih filenya itu .html ya. Nah, tapi bedanya kalau untuk di PHP itu di dalamnya ada seperti ini nih. Jadi kalau di PHP dia harus ada dalam teks seperti ini. Nah, baru dia si PHP-nya itu bisa manggil. Nah, di sini ada echo, nah, sama ada print ya. Nanti dia otomatis menampilkan di sini nih. Jadi untuk menampilkan ke layar kita bisa menggunakan perintah echo atau print ya. Jadi dua-duanya bisa berfungsi untuk menampilkan ke layar atau menampilkan string ya. Nah, jadi dia ada dua opsi. Ya, ini bisa untuk kutipnya 2 atau kutipnya 1 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan double atau single quotes ya. Tanda kutipnya bisa 1 bisa 2. Nah, tapi kita harus aware terhadap perbedaan dari kedua ini. Nah, double quote itu sering digunakan untuk menggantikan value dari variables. Nah, termasuk di dalamnya itu ada special karakter ya. Nah, ini ada contohnya, kita coba lagi. Nah, jadi di sini kita udah mulai bisa masuk ke variabel. Jadi di sini ada variabel namanya variabel X nih. Jadi nanti tampilnya itu ada hello John ya. Hello John. Nah, tapi bedanya dengan HTML biasa, kalau di HTML biasa mungkin kita kalau masukin atau menampilkan langsung tulis aja ya. Nah, tapi kalau di PHP agak berbeda nih. Kita bisa memasukkan satu nama atau satu nilai ke dalam variabel seperti ini. Nah, di sini contohnya ada $X ya. Jadi ya di sini ada variabel X nih. Nah, dolar itu dipanggil variabel ya. Nah, karena dari Amerika yang buatnya. Kalau dari Indonesia mungkin bisa RP bisa kali ya. Nah, jadi dia uh, pakai yang ada di keyboard. Nah, untuk memudahkan menamakan variabel. Jadi bisa kalau kita lihat di keyboard kan ada tanda seru, ada add, ada tanda pagar, ada dolar, ada persen. Nah, ini salah satu yang dipilih oleh pembuat programmer PHP-nya itu adalah tanda dolar. Ya, jadi sini ada variabel X. Nah, variabel X itu apa isinya? Nah, di sini ada John ya.
Nah, variable X itu isinya John. Jadi ini bisa kita ganti mau jadi apel, jadi banana, terserah. Nah, terus yang pasti itu di PHP harus belakangnya itu dikasih akhiran ya, atau titik koma. Jadi ini yang membedakan antara perintah baris ke satu dan juga perintah baris kedua. Nah, di sini ada dipanggil echo, dia menampilkan ke layar hello. Nah, terus apa nih variabelnya? X ya. Jadi nanti tampilnya itu adalah hello John, seperti itu. Itu. Nah, jadi teman-teman bisa coba langsung. Nah, jadi si variabel X ini kalau kita ganti Apple. Nah, jadi nanti dia manggil lagi nih. Kita run lagi. Nah, servernya itu nge-compile ya. Bedanya dengan HTML, kalau HTML itu langsung menampilkan. Tapi kalau si PHP ini agak di-compile dulu di sistemnya. Jadi di sini Apple, hello X ya. Jadi hello-nya itu munculnya itu adalah variable X. X-nya itu apa? Yaitu Apple. Nah, ini bisa kita kembangkan juga. Jadi kita bisa bikin variabel baru. Kan kita bikin tiga ya. Kita bikin tiga di sini ada X, Y, sama Z gitu ya. Jadi kita punya tiga variabel nih. Ada apple, banana, sama cherry. Nah, jadi kalau kita panggilnya hello X, dia yang tampil apa kira-kira nih? Apel aja Pak. Nah, hello apple ya. Nah, terus kalau hello variabelnya Y, kira-kira yang kepanggil apa nih? Banana. Banana ya. Oke, terus saya mau tes lagi nih. Di sini ada siapa lagi nih? Ada salsa juga ya. Nah, ada salsa nih. Kira-kira kalau saya panggil hello, terus variabel Z, kira-kira yang munculnya apa ya? Cherry, Pak. Cherry ya, betul. Nah, kita coba aja. Nah, di sini kita run lagi, kita panggilnya variabel Z misalkan. Nah, hello Cherry. Nah, jadi gitu ya. Jadi misalkan ini sangkut pautnya nanti ketika kita udah punya database. Nah, database ini usernya ada 1 juta user. Nah, terus kita manggilnya itu misalkan di sini nanti nomornya eh, NPM ya atau nama mahasiswa. Jadi misalkan contoh lainnya ini saya kaitkan dengan nama Edi misalkan. Edi. Nah, nanti di sini akan menampilkan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita punya database nanti ketika kita panggilnya itu Edi di sebuah variabelnya. Nah, seperti ini. Ketika kita run, nah ini ya. Jadi hello mahasiswa sistem informasi IB Kosgoro gitu. Keren ya. Nah, jadi penggunaannya seperti itu sama juga dengan misalkan nanti kita punya YouTube channel misalkan ya. Seperti ini YouTube yang saya punya. Jadi ketika kita punya beberapa YouTube channel, nah jadi nanti si variabelnya itu dia manggil. Nah, misalkan di sini ada hello, nah, terus di sini ada playlist ya, yaitu playlist satu, nah, database management system. Terus yang kedua ada animasi multimedia, gitu ya. Jadi tiap user nanti bisa beda-beda tergantung apa yang ada di database-nya. Ini penggunaannya luas nanti. Nah, ini kita masih enak, variabelnya masih dikit. Nah, tapi nanti ketika baris codingnya udah lebih dari 100, nah kita agak kesulitan biasanya. Kita bisa menggunakan fitur search-nya, misalkan kayak Ctrl F ya. Kita cari id doang. Nah, nanti muncul ya, seperti ini. Jadi kita bisa mencari satu variabel, cara singkatnya itu pakai Ctrl F tadi ya. Nah, jadi Kalau langsung manggil beberapa variabel bisa nggak Pak? beberapa variabel, misalkan Ya X langsung, dan juga Y gitu ya. iya. Bisa, bisa. Nah, nanti di depan kita panggil beberapa variabel, kemudian bisa digabung juga.
variabel sama angka, itu bisa juga nanti. Bahkan variabel ditambah variabel bisa juga. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, nah Z itu sama dengan X ditambah Y. Jadi 3 jawabannya gitu. Itu bisa juga nanti. Gitu. Jadi bisa kita gabungkan buat di kelas. Misalkan ada X itu nilai mahasiswa 1, Y itu nilai mahasiswa 2. Nah, terus Z itu adalah nilai rata-rata. Bisa. Jadi X ditambah Y, nah kemudian dibagi N itu total mahasiswanya 2 gitu ya. Misalkan mahasiswa 1 nilainya 100, mahasiswa 2 nilainya 90. Nah, terus nilainya dibagi 2 jadi dapat nilai tengahnya ya, 95. Jadi kayak gitu. Jadi bisa nanti kita coba di bagian matematiknya nanti. Ada di sini numbers. Nanti kita lanjut. Nah, kemudian juga di sini bisa kita panggil return juga ya. Kita bisa kembalikan ke variabel di nilai tersebut. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya antara kutip 1 sama kutip 2. Nah, tanda kutipnya ya, ada yang 1, ada yang 2. Nah, jadi di sini untuk variable interpolationnya di sini ada untuk yang single quotes-nya itu ada no variable like x are support literally. Kemudian juga di sini ada yes variable are replaced with their value. Jadi nilai dalamnya itu bisa diganti ya atau di replace. Kemudian juga ada escape sequence-nya. Nah, sini untuk yang single quotes itu ada tanda miring ya seperti ini, dan juga ada yang double-nya. Nah, untuk yang double quotes-nya itu ada lebih banyak ya. Ada N, T, R, dan juga dollar ya, S. Nah, kemudian untuk performance-nya ada single quotes itu lebih faster, lebih cepat. PHP does not need to parse the content. Ya, untuk yang model double quotes itu lebih lambat. Jadi ada PHP must scan for variable and escape sequence. Nah, jadi ada kelebihan masing-masing, nanti tinggal disesuaikan dengan programnya. Nah, ini ada contoh example juga, bisa kita coba. Nah, di sini ada doctype HTML, ada di sini yang atas itu dia menggunakan using double quotes. Nah, kemudian juga di sini ada variabelnya X yaitu John. Di sini ada echo atau dipanggil hello. Kemudian dia panggil variabelnya, yaitu ada N. Kemudian ada how are you. Nah, kemudian di sini ada untuk single quotes-nya penggunaannya. Nah, jadi untuk yang single quotes dia untuk modelnya seperti ini ya. Hello. Nah, dia tidak terbaca untuk di single quotes. Nah, jadi untuk kalau kita manggil variabel lebih enak kita menggunakan yang double quotes ya. Kalau emang di dalamnya itu mau pakai pemanggilan sebuah variabel. Nah, tapi kalau full text itu dia pakai yang single quotes itu udah cukup gitu ya. Nah, jadi bedanya itu di dalam stringnya di sini kita mau pakaikan dia variabel atau tidak gitu ya. Kalau mau manggil variabel berarti pakainya yang double quotes. Kalau cuma teks biasa aja yang tampil, nah itu pakai yang modelnya yang single quotes itu udah cukup. Oke, lanjut lagi. Sini ada string functionnya. Nah, di sini ada fungsinya banyak di PHP ya. Ada strlen atau string length ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia menghitung berapa panjang string tersebut. Di sini panjangnya itu adalah 12. Ada strlen ya. Untuk menghitung panjang dari sebuah
kata-kata. Oke, kita lanjut lagi ke numbers. Di sini untuk PHP numbers. Di sini ada three main numeric types in PHP. Nah, jadi secara umum ya, ada 3 model data di PHP, ada integer, ada float, dan juga ada numeric. Untuk lanjutannya itu ada data type ya. Di sini ada infinity sampai none ya, atau non available. Nah, infinity contohnya di sini. Nah, tadi kan kita variabelnya nama ya. Nah, tapi di sini contohnya di situ adalah di sini ada integer ya, ada 5, terus ada float atau ada titik di belakang koma. Kemudian juga di sini ada modelnya bisa pakai double quotes ya. Jadi modelnya itu string. Jadi string. Nah, kemudian juga di sini ada untuk verify data dari sebuah PHP. Nah, dia menggunakan var dump functionnya untuk mengembalikan datanya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi si angka tersebut nanti dikembalikan ke variabelnya untuk mendefinisikan bahwa dia integer. Nah, di sini kita dapat melihat ya, untuk sebuah integer itu tipe datanya itu dari minus. Nah, ini banyak ya angkanya ya. Nah, jadi integer itu 32 bit sistem, jadi dia masuk ke 483.000 atau 2.147.000.000 data. Nah, jadi banyak ya tipe data yang bisa disimpan di sebuah 32 bit sistem, itu sekitar 2 miliar data, 2 miliar teks atau 2 miliar user ya. Dan juga di antara ini untuk 64 bit sistem. Nah, jadi untuk 64 bit sistem dia lebih banyak lagi ya modelnya. Nah, ini ada yang bisa baca gak nih? Berapa triliun dia nih datanya nih? Ini ratus, di sini adalah ratus ribu, di sini ratusan juta, di sini adalah ratusan miliar, di sini adalah ratusan triliun. Nah, jadi sekitar 9.200 triliun data ya di 64 bit sistem. Nah, 9.000 data, 9.000 triliun ya. Nah, di atas triliun apalagi tuh? Kuadriliun ya. Nah, jadi datanya itu udah masuk kuadriliun. Nah, untuk sekarang sistem komputer kita rata-rata Windows ya. Itu 64 bit masih cukup ya. Tapi mungkin nanti ke depannya akan ada 128 bit. Itu bisa jadi ya ketika si data tersebut ini yang 9 kuadriliun tadi udah nggak cukup, itu nanti kita akan masuk ke era bit yang selanjutnya. Nah, dari sebelumnya 32 bit ya, kemudian masuk ke 64 bit, selanjutnya lagi nanti di lebih besar lagi 128 bit. A value greater or lower than this will be stored as float because it exceeds the limit of integer. Nah, jadi untuk yang lebih besar dari angka tersebut itu akan disimpan sebagai float ya, floating atau koma, karena itu melewati limit dari sebuah integer gitu. Jadi contohnya nanti misalkan di masa depan gajinya Mas Edi misalkan lebih dari 9 kuadriliun. Nah, itu udah gak bisa pakai integer tuh. Integernya harus yang lebih dari 64 bit. Udah masuk ke 128 bit gitu. Tapi sekarang kayaknya belum ada ya data yang sebesar itu sampai angkanya itu 9 kuadriliun. Nah, contohnya ini bisa buat user ya. Jadi ada user YouTube aja mungkin paling banyak masih miliaran ya. Jadi belum sampai triliunan. Jadi masih aman untuk sistem saat ini. Another important thing to know is even. Nah, result is stored as float because one of the operand is float. Nah, jadi kalau kita punya angka 4 dikali 2,5 itu adalah 10.
Tapi tetap si sistem itu ngebacanya dia adalah sebagai nilainya float ya, atau floating. Karena operatornya itu dia salah satunya ada yang float. Here are some rules for integers. Nah, jadi integer itu harus memiliki kurang lebih satu digit ya, minimal ada satu digitnya. Kemudian itu integer must not have a decimal point. Nah, jadi tidak boleh punya angka-angka desimal ya. Nah, kemudian juga dan seterusnya. Kemudian di sini untuk function. Nah, di sini untuk floating dia bisa kita definisikan di sini ya. Variable x ini adalah float. Nah, kemudian di sini ada untuk maksimumnya, the largest representable floating point number. Kemudian juga di sini ada minimumnya, adalah nilai angka float paling kecil. Kemudian di sini ada number of decimal digit that can be rounded into float and back without precision loss. Nah, jadi ada untuk pembulatan ya. Nah, biasanya kan kalau di rupiah belakangnya suka ada ya. Kalau kita transfer pakai bank misalkan, nah itu suka ada angka di belakangnya rupiah, itu bisa floating ya, atau di pembulatan. Nah, selanjutnya itu adalah finity. Function check whether a value is finite or not. A value is finite if it's within the allowed range for a PHP float on this platform. Kemudian juga ada infinity function checks whether a value infinite or not. A value is infinity if it is outside the allowed range of float on this platform. Nah, jadi ada finite, kemudian juga ada infinity ya. Nah, jadi finity itu adalah ketika nomor atau numbernya itu masih masuk dalam jangkauan angka yang tadi ya, sampai yang 9 triliun tadi. Nah, terus ada lebih besar lagi sampai infinity. Nah, itu di luar jangkauan sistem tersebut. Jadi nilainya sangat besar, infinity. Nah, kemudian juga kita lanjut lagi ya. Di sini ada math selanjutnya, matematik. Nah, jadi udah mulai bisa kita masuk ke matematik ya. Jadi selain PHP, nah untuk penggunaan matematik juga biasanya banyak menggunakan Python ya. Ada Python di sini, terus ada PHP. Nah, itu udah mendukung untuk penghitungan matematik ya. Nah, jadi kalau teman-teman di sekolah sebelumnya belajar pi atau eh, untuk lingkaran biasanya ya 3,14. Nah, biasanya kan suka ada ya untuk pemanggilan nilai pi itu untuk menghitung sudut atau keliling sebuah lingkaran ya 3,14. Nah, kemudian di sini ada min sampai max function untuk menentukan lowest or highest value in the list of arguments. Nah, kemudian untuk menentukan nilai absolut untuk positif ya. Kemudian juga ada SQR, nah atau square. Nah, ini pangkat ya. Jadi kalau 8 kali 8 itu kan adalah 64. Nah, jadi kita menentukan angka dasarnya. Kemudian ada round atau pembulatan ke sebuah integer. Nah, jadi 3,6 ya. Karena dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Dan ini 0,5 dia dibulatkan ke atas. Kemudian di sini ada 0,49 dia dibulatkan ke bawah ya. Jadi batasnya itu ya, nilai 5. Jadi jika lebih dari 5 maka dia bulatkan ke atas. Jika kurang dari sama dengan 0,49 dia dibulatkan ke bawah. Ini dibulatkan ke bawah, ini dibulatkan ke atas. Ini untuk sebuah nilai pembulatan ya, untuk round.
Kemudian juga di sini ada random function. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk random ya, untuk kayak penentuan warna atau nomor arisan, kemudian juga eh, sistem-sistem lainnya ya yang sifatnya random. Jadi dia mengambil nomor acak. Kemudian kita lanjut lagi ke if else statement. Nah, sintaksnya ya. Jadi secara rumus di sini ada if condition, ada kodenya yang bisa dieksekut if condition is true ya. Jadi ada penentuan jika kode tersebut benar, nah, maka kita akan menjalankan kode tersebut. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya if 5 sama dengan itu lebih dari besar daripada 3, have a good day. Nah, jadi kalau terpenuhi, dia akan memanggil kata-kata yang ada di bawahnya. Jadi udah mulai ada logiknya ya. Ini nanti bisa kita gunakan untuk login nanti. Kemudian bisa ditambah juga menjadi lebih kompleks lagi. Nah, jadi sini ada variabelnya t, itu adalah 14. Jika variabel itu kurang dari 20, maka have a good day. Nah, karena t-nya itu adalah kurang dari 20 ya, berarti betul kondisinya terpenuhi, maka dia have a good day. Kemudian juga di sini ada operator-operatornya untuk else. Untuk mengecek itu variabel t itu equal to 14 ya. Jadi ya, have a good day. Nah, di sini ada banyak operator-operatornya. Di sini equal atau sama dengan. Kemudian juga ada yang identical untuk value dan data type-nya are identical. Jadi benar-benar sama ya secara value, kemudian juga secara data type. Nah, kemudian juga di sini selanjutnya ada tidak sama dengan untuk sebuah value ya. Kalau kita tidak mencari yang diinginkan, nah, not equal seperti ini. Contohnya kita try it yourself. Nah, di sini ada the operator. Nah, compare to variable and write message if they not the same value. Nah, di sini ada PHP, ada variabelnya x, kemudian juga ada variabelnya y. Ya, di sini if x itu tidak sama dengan y, nah echo variabel x itu tidak sama dengan y ya. Nah, jadi sini ada dua variabel. Nah, ini digunakan untuk perbandingan ya. Jadi ketika kita punya dua value yang ingin kita bandingkan, nah, kalau dia nilainya sama atau tidak, nah ini bisa kita atur ya dari sini. Dari variabel-variabel operator yang ada di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi if else. Nah, di sini ada if else statement, ada condition. Nah, jadi tadi kan kita hanya if aja ya. Jika if terpenuhi, maka kondisinya tersebut. Nah, tapi tidak ada else-nya ya. Nah, kalau di sini sudah ada if else-nya ya. Nah, di sini ketika dia if variabel t-nya itu adalah 20, have a good day. Ya, kalau dia else-nya atau lainnya itu adalah have a good night. Nah, di sini jawabannya itu have a good day karena dia ngambil dari date ya atau tanggal hari H. Nah, jamnya ya karena dia kurang dari 20. Nah, karena di sini sekarang baru jam 10 ya, maka have a good day. Tapi kalau dia udah jam 21 misalkan, udah malam ya, jam 9 malam, maka dia mengucapkan have a good night. Nah, jadi ini yang biasanya
suka ada di handphone ya. Nah, kalau teman-teman kan di handphone suka ada tuh ya. Selamat pagi, misalkan pagi-pagi kita ngecek handphone, agenda kamu hari ini adalah, nah apa aja, nah itu yang ditampilkan. Biasanya kita simpan di kalender gitu ya, di kalender atau di memo, nanti akan ditampilkan oleh sistem tersebut. Ada if else statement. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh sederhananya. Nah, dia ngambil dari date ya. Nah, the hour of the server. Nah, jadi jam dari server tersebut and will give you the following message. Nah, jadi kalau servernya itu kurang dari 10 itu good morning. Nah, kan jam 10 pagi ya. Nah, kalau dia kurang dari 20 have a good day. Nah, jadi sebelum jam 8 malam have a good day. Nah, tapi kalau else-nya yang lainnya, kalau udah lebih dari jam 8 malam have a good night. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan 3 kolom seperti ini atau 3 kategori. Jadi ini juga bisa dimasukkan untuk kayak mahasiswa ya. Jadi untuk nilai mahasiswa yang lebih kurang dari 7 misalkan, Anda harus mengulang. Terus kalau 7 sampai 8 nilai Anda sudah bagus. Terus 8 ke atas Anda nilainya sudah sangat bagus dan berhak mendapat beasiswa. Jadi bisa seperti itu ya modelnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada loops, function, array, kemudian ada form. Kita lanjut dulu ya, sesuai dengan di RPS tentang OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi OOP ini adalah tentang menggabungkan kode into class dan juga object that have properties and method. Jadi yang di dalamnya itu ada properties dan juga metodenya. Jadi program tersebut itu bisa scalable, bisa reusable, dan juga maintainable. Nah, jadi yang baris kodenya tadinya kalau kita bikin sebuah program itu bisa 10.000 baris kode. Nah, itu bisa kita pecah jadinya. Ada dari 1 sampai 1000 itu adalah buat login misalkan. Terus dari 1000 sampai 2000 itu untuk footer atau bagian atasnya ya. Kemudian 2000 sampai 3000 baris itu untuk headernya. Kemudian juga ada untuk baris selanjutnya itu untuk halaman home. Nah, baris di 6000 itu untuk halaman uh, about misalkan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita bisa coba juga. Di sini ada banyak ya, berapa. Nah, penerapannya juga bisa kita coba langsung ya. Di sini ada dari malasngoding.com. Nah, di sini ada untuk login ya dari yang sebelumnya. Nah, ini ada metodenya, ada post ya. Ada desain login dengan CSS. Nah, di sini ada session ya dari yang sebelumnya, ada session. Jadi dia menyimpan session untuk sebuah login. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, mungkin kita masuk dulu ya latihan praktik. Nah, sekitar 15 menit. Nah, teman-teman coba aja dulu yang program ada di sini. Ini codingnya bisa di copy juga ya. Bisa di copy, kemudian mau diketik juga boleh. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bikin CRUD, nah ini kita bisa membuat form login juga ya di PHP tanpa database. Ini masih yang simple. Nah, sekitar 15 menit teman-teman boleh coba, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Pak minta linknya Pak. Boleh, ini akan saya kirimkan.